Shalom, selamat datang di channel YouTube saya, channel YouTube Willy Marpo di program Jadi Berkat. Dan hari ini saya mau sharing firman Tuhan kepada saudara mengenai jangan menjadi Farisi atau orang yang sombong, orang yang merasa diri paling benar. Dan hari ini kita akan baca dari firman Tuhan dari Lukas 18 ayatnya yang ke-9 sampai ke-14. Saya bacakan. Judul perikopnya perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi dari ayat 9 ini kita tahu bahwa dari zaman dulu pun ada orang yang sombong, ya kan? Dari zaman dulu pun sudah ada orang yang merasa dirinya paling hebat, sudah ada orang yang merasa dirinya paling benar, sudah ada orang yang merasa dirinya dialah yang paling suci, ya kan? Jadi Yesus mengajarkan perumpamaan ini, ya, ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Jadi bait Allah itu menerima semua orang untuk datang berdoa. Itu artinya Tuhan tetap menerima siapapun yang mau datang kepadanya, yang mau berdoa kepadanya. Amin. Nah, kita lanjutkan. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Farisi itu biasanya disebut dengan orang-orang yang diasingkan. Karena apa dia diasingkan? Karena dia itu memegang teguh hukum Taurat dan adat istiadat nenek moyang. Jadi mereka itu menjalankan ibadah mereka. Mereka menjalankan apa yang diajarkan hukum Taurat kepada mereka. Mereka itu patuh kepada firman Tuhan. Tetapi kita lihat baik-baik, di mana ada juga Tuhan Yesus katakan pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah orang yang berdosa. Pemungut cukai itu adalah orang yang ditentang oleh orang banyak. Mengapa dia ditentang? Karena dia bekerja sama dengan penguasa Romawi. Pada zaman ini bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu dijajah oleh Romawi. Jadi pemungut cukai ini adalah antek-anteknya Romawi. Padahal pemungut cukai ini orang Yahudi, tetapi ia mau bekerja sama dengan Romawi untuk mengutip pajak dari orang-orang Yahudi. Jadi orang pemungut cukai ini adalah seorang yang ditolak oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena dia itu sepertinya berlawanan atau bertentangan dengan orang Yahudi, padahal dia sendiri orang Yahudi. Ya kan? Tapi hari ini kita baca ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ingat, dia berdoa dalam hati. Banyak orang, ya kan, yang berdoa dengan mulut, tapi ada juga orang yang berdoa dalam hati. Jadi orang Farisi ini berdoa dalam hati. Nah, dia berdoa dalam hati. Apa katanya? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Bagus, yang pertama bagus. Dia bersyukur kepada Allah, ya kan. Dia mengawali doanya dengan ucapan syukur. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Nah, ini mulai dari kalimat yang ini, disinilah letak kesalahan doanya. Kenapa saya katakan ini adalah doa yang salah? Karena doa ini adalah doa atau perkataan yang mengandalkan dirinya sendiri, yang merasa bahwa dirinya yang hebat, yang merasa bahwa dirinya yang paling suci. Ya kan? Dia mengatakan, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku gak sama seperti orang lain. Seperti apa? Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Jadi dia mengatakan, aku orang suci. Ya kan? Aku tidak sama dengan orang-orang berdosa. Dia boleh mengatakan, dia seperti ini mengatakan bahwa dia itu orang yang tidak berdosa. Ayatnya yang ke-12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Lihat baik-baik. Inilah orang-orang Farisi. Lihat baik-baik ya. Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Ya kan? Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Apa yang baik dan apa yang buruk yang kau lakukan, Tuhan tahu. Tapi orang Farisi ini karena apa? Karena dia melihat ada pemungut cukai di situ juga ikut berdoa. Ia menonjolkan dirinya. Ia mengatakan bahwa dirinya hebat. Ia mengatakan bahwa dirinya itu kudus. Ia mengatakan bahwa dirinya itu suci. Padahal dia itu adalah seorang Farisi yang dimana doanya itu adalah salah. Tapi kita lihat ayat berikutnya. Bagaimana pemungut cukai ini? Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Lihat baik-baik. Orang berdosa kadang dia malu akan dirinya. Dia tahu bahwa diri itu adalah orang yang berdosa, orang yang bersalah. Itu sebabnya ia berdiri jauh-jauh. Ia tidak berani menengadah ke langit. Kita lihat. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Dia tidak berani menatap langit. Kita tahu bahwa langit itu biasa
diumpamakan, dan memang iya, karena Yesus itu terangkat ke sorga, bukan turun ke sorga, ya kan. Jadi langit itu, surga itu ada di langit. Seperti itu biasanya dikatakan dalam Alkitab, karena Yesus terangkat ke sorga dan awan menutupi dia, ya kan, berarti di langit, ya kan. Nah, ia tidak berani menengadah ke langit. Surga itu adalah kediaman Bapa, artinya dia tidak berani menghadap Tuhan, dia tidak berani menengadah kepada Tuhan. Nah, lihat baik-baik berikutnya. Melainkan ia memukul diri. Artinya apa? Ia menyesali dosa-dosanya. Ya, ia mengatakan bahwa aku sudah berdosa. I am a sinner. Aku sudah berdosa. Aku orang salah. Dan ia berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Jelas sekali sangat berbeda dengan doa orang Farisi ini. Memang mungkin kelihatannya, orang Farisi ini bagus, ya kan. Orang Farisi ini adalah orang yang dihormati dalam agama. Dia teguh memegang hukum Taurat, dia teguh menjalankan perintah-perintah Tuhan. Tetapi yang hanya ada kesombongan. Dalam ayat 14 Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, orang ini, yaitu orang pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Haleluya, dia orang yang dibenarkan oleh Allah. Dan orang lain, yaitu orang Farisi, itu tidak dibenarkan oleh Allah. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada banyak sekali orang di akhir zaman ini yang menjadi Farisi. Mungkin dia adalah pejabat gereja, dia punya jabatan yang baik di gereja, dia melayani, dia selalu tampil di depan panggung melayani, dia hidup kudus, dia berpuasa, dia bayar persepuluhan setiap bulan, ya kan, setiap dia gajian. Tetapi dia hanya menonjolkan dirinya, hanya membangga-banggakan dirinya, dan mengatakan bahwa dirinya hebat. Musuh gereja di akhir zaman itu bukan teroris. Musuh gereja di akhir zaman yang terbesar itu bukanlah pelacur, ya kan? Pelacur senang ini. Begini, karena kan waktu zaman Alkitab, kita tahu pelacur ketemu Yesus bertobat, betul? Teroris Saulus ketemu Yesus bertobat. Musuh gereja di akhir zaman itu bukan teroris, musuh terbesarnya. Kenapa? Karena teroris dia hanya bisa menghancurkan gedungnya, tapi tidak bisa menghancurkan gerejanya. Tapi kalau udah ada Farisi dalam gereja, waduh, bahaya. Kenapa? Karena dia yang mengadu domba. Karena dia itulah sumber perpecahan ujung-ujungnya. Nah, apa ciri Farisi? Ada 3 ciri Farisi. Yang pertama, Farisi itu adalah orang yang sombong, orang yang merasa dirinya hebat, orang yang merasa dirinya yang paling benar, orang yang merasa bahwa dirinya itu yang paling suci, yang paling kudus. Sombong. Bahkan kepada Tuhan pun dia bisa sombong. Hati-hati Farisi, engkau hampir sejenis dengan setan. Kenapa? Iya, karena setan itu sombong, iya kan? Makanya dia dijatuhkan oleh Tuhan, ya, dia dibuang oleh Tuhan. Jadi Farisi bertobatlah, jangan sombong, oke? Nah, yang kedua, merasa dirinya yang paling suci. Karena dia mungkin pejabat gereja, dia ikut core di gereja, ya kan? Dia worship leader di gereja, ya kan? Lalu dia merasa, oh, aku ini orang suci. Kenapa? Karena aku dipakai dalam gereja. Dengarkan baik-baik, pelayananmu di gereja, ingat, itu tidak menentukan kualitas kekudusan hidup. Kenapa? Karena ada banyak yang katanya pelayan di gereja, ada banyak yang katanya orang yang aktif di gereja, tapi ujung-ujungnya murtad. Farisi bertobat, amin. Dan yang ketiga, suka menghakimi. Orang Farisi adalah orang yang suka menghakimi. Artinya apa? Ia selalu menunjuk-nunjuk orang lain. Tangannya ini nunjuk-nunjuk orang lain. Kalaupun dia dengar firman, ya memang dia dengar firman, ya kan? Dia dengar firman, tapi ketika dia dengar firman dari pendeta, oh, ayat ini untuk si ini, ayat ini untuk si ini, ayat ini untuk si ini. Jadi kalaupun dia buat catatan di waktu dia ibadah, ya kan, dia buat itu, oh, ini cocok ini untuk Bapak Siregar, ya kan. Nanti di Facebook dibuat ayat ini, di tag-nya Pak Siregar. Farisi bertobatlah, ya kan. Jadi kalau engkau ada di ciri-ciri Farisi, yang pertama sombong, yang kedua merasa diri yang paling suci, yang ketiga adalah orang yang suka menghakimi, orang yang merasa dirinya itu paling benar, ya kan, hari ini bertobatlah, jangan jadi Farisi, amin. Nah, lalu saya tuliskan seperti ini. Apabila kita berdosa seperti pemungut cukai ini, kita bisa datang kepada Tuhan dengan cara yang pertama, mari kita merendahkan hati kita.
Kita datang kepada Tuhan bukan dengan kesombongan kita, tapi kita datang dengan kerendahan hati kita. Amin. Yang kedua, mengaku bahwa kita orang berdosa. Kita akui bahwa kita orang berdosa. Seperti pemungut tadi, kasihanilah aku orang berdosa. Dia tidak berani mengenang ke langit. Kenapa? Karena dia rendah hati. Dia takut, dia gemetar melihat Tuhan. Dia takut menghadap hadirat Tuhan. Kenapa? Karena dia berdosa. Tetapi dia merendahkan hatinya sehingga ia dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, mau bertobat sungguh-sungguh. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan dan Tuhan akan mengampuni dosa kita, kita harus mau, kita punya komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Yang keempat, percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Sebagaimanapun besarnya dosa kita, sebagaimanapun besarnya pelanggaran kita, Alkitab mengatakan jika kita mengaku kepada Tuhan, maka Tuhan pasti bisa mengampuni dosa-dosa kita. Maka Tuhan pasti bisa menyelamatkan kita. Maka Tuhan pasti bisa memulihkan hidup kita. Amin. Dan yang kelima, siap menerima jamahan Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita. Jadi hari ini Farisi-Farisi, bertobatlah. Farisi-Farisi, rendahkanlah hatimu. Jangan merasa dirimu yang paling hebat. Jangan merasa dirimu yang paling benar. Jangan merasa dirimu yang paling suci. Hari ini bertobatlah. Dan apabila kita sudah jatuh ke dalam dosa, apabila kita sudah melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hari ini kita datang kepada Tuhan. Hari ini kita memohon ampun daripada Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan merendahkan hati kita. Yang kedua, mengaku bahwa kita orang berdosa. Yang ketiga, kita mau bertobat sungguh-sungguh. Yang keempat, mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengampuni kita. Dan yang kelima, mari kita siap menerima jamahan Tuhan yang pasti mengubahkan kehidupan kita. Saya berharap renungan singkat ini boleh memberkati saudara-saudari sekalian. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberikan subscribe. Kemudian silakan tekan tanda loncengnya sehingga setiap ada video terbaru, saudara-saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasi daripada channel ini. Dan saya harap setiap hari saya bisa buat video buat saudara. Kita bukan hanya video-video yang seperti ini ya, firman Tuhan yang umum, tapi kita mau membahas juga mengenai anak-anak muda, kehidupan anak-anak muda ada di channel ini. Kemudian apabila teman-teman menyukai channel ini atau menyukai video ini, silahkan like, mohon di like. Dan juga jika teman-teman memiliki request yang mau diminta, Kak Willy tolong bahas ini, Bang Willy tolong bahas ini, ya kan, silahkan tulis di kolom komentar, ya kan. Dan silahkan share video ini, karena apabila kita diberkati, maka kita harus memberkati ya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.